Assalamualaikum, selamat malam, salam rahayu. Bolak balik ya, jika orang itu sudah kena doktrin, dia itu susah untuk jujur pada dirinya sendiri. Ibaratnya bahwa sudah terlanjur meyakini bahwa mereka itu zuriat Nabi Muhammad. Lalu seakan-akan tidak pernah tidak mau tahu bahwa hasil penelitian ilmiah dari berbagai macam sisi ilmu itu seakan-akan hanya cerita. Bahkan mungkin mereka berpikiran itu hanya karangan saja. Itulah tanda kuatnya doktrin itu, ya gimana lagi ya, sudah puluhan tahun. Apalagi didukung oleh orang-orang yang bisa dibilang mungkin pandangan dia, oh ini ulama, ini kiai gitu loh. Mereka meyakini seperti itu. Padahal jelas dari berbagai macam sisi keilmuan bahwa Habib itu bukan zuriat Nabi, bukan. Sama apa yang harus diingkari? Ibaratnya apa? Logikanya mereka sendiri itu ditolak dengan kepercayaan yang sudah mereka yakini. Kayak apa memang diperlukan pendalaman dengan waktu yang mungkin agak lama lah. Harus banyak baca, harus banyak menelaah, menafsiri. Kalau mendengarkan atau menonton video dari beberapa banyak pakar yang berpendapat, juga harus melihat opini, keadaan yang ada di banyak negara. Ternyata hanya di Indonesia Habib itu terlalu dilebih-lebihkan. Bahkan di negaranya sana saja, ya dianggap biasa saja. Apalagi di Arab Saudi. Kenapa kok mereka itu susah untuk sadar? Ya karena apa? Doktrin itu berawal dari sisi kebohongan, kamuflase propaganda. Makanya yang menerima jika sudah meyakini ya susah untuk melepasnya. Karena berawal dari sisi kebohongan, akhirnya diterima dengan lapang dada. Like misalkan mereka itu sudah melakukan banyak hal untuk menjaga, untuk membela, atau bahkan jadi mukibin. Jadi mukibin itu banyak dananya loh. Karena dia itu bisa dibilang banyak orang yang mengalami seperti mesin ATM berjalan bagi mereka. Dan mereka tuh suka-suka saja dan meyakini itu adalah barokah. Padahal barokahnya itu karena apa? Karena dia itu dirugikan. Apalagi dia berbagai macam cerita, huruf dan lain sebagainya itu, itu cukup membuat dirinya itu senang. Makanya kayak apapun, jika orang sudah terdoktrin susah untuk melepaskannya. Diperlukan kejujuran sejati pada dirinya. Ya minim-minim paling nggak harus belajar soal sejarah agar dia tahu bahwa leluhurnya ini lebih hebat daripada leluhurnya di sana. Sampai sekarang di sana seperti apa? Ibaratnya Tarim itu dengan salah satu kota, misalkan dengan kota Kudus saja gitu, itu besar Kudus, nggak ada apa-apanya. Jumlah penduduknya juga sama, nggak ada apa-apanya. Itu baru satu kota Kudus, belum kota yang lainnya. Masih meyakini bahwa di sana itu 1001 wali. 1001 wali kok isinya kok kisah terus, dan ketertinggalannya sangat jauh. Ini ada satu video ya, bisa dibilang ada satu orang pro Kiai tesis, dia memakai akun Usman bin Yahya. Sindirannya mantap. Ini dihadapi ya orang-orang yang akut, yang bisa dibilang para mukibin ini ya, yang setelah kejadian seperti kemarin-kemarin itu mereka ditantang mubalah juga nggak berani, masih muter-muter semacam itu saja. Mereka lupa bahwa yang mendengung-dengungkan soal mubalah itu ya junjungannya mereka. Dari dulu kan, siapa pertama kali orang yang suka mendengung-dengungkan mubahalah? Ya kaumnya mereka. Pengikutnya harus ikut dong. Setelah melihat fakta seperti itu, kenapa pada takut? Tapi mundetnya, ketidakjujurannya itu masih tetap ya bisa dibilang mungkin gengsi. Dan yang jelas apa? Ibaratnya lem itu sudah sedemikian lama. Jadi perlu dipanasin pelan-pelan semacam itu agar lemnya itu lepas. Karena ini manusia, bukan benda. Jadi perlu pelan-pelan. Makanya soal tesis Habib itu selalu bergelut dengan soft. Agar mereka melihat banyak bukti, itu sudah terlihat. Melihat dari sisi apa lagi? Yaitu kembali kepada kejujuran masing-masing. Ini dia videonya. Gitu loh ya, jangan sembarangan mubahalah, apalagi melaknat para pejuang Wali Songo, TWI ini jangan sembarangan. Sudah banyak bukti
Sudah banyak bukti, sekali lagi sudah banyak bukti. PWI yang kata Kiai Sarip dukun-dukun itu banyak bukan? Astagfirullahaladzim. Jamil, mau kamu apa sih Jamil? Kamu sudah pindah ke Laat katanya. Sarip sudah pindah ke Laat, udah gak di PWI. Oh, ditolak nah. Berarti ya independen sekarang. Mau ke Ansor Banser lagi ditolak juga. Nah gak diterima, itu banser, lainnya kayak apa? Apa sih kalian itu meributkan apa sih? Di sini kita bergerak sesuai hati nurani kita. Kalau yang mau berorganisasi ya monggo silakan. Silakan lu bawa KYI. Ya jelas lah, ya jelas PWI itu apa? Perjuangan Wali Songo Indonesia. Sedang memperjuang. Sedang memperjuangi. Mel dengerin dulu gua ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PWI. Iya, perjuangan. Itu Jamil nggak usah jelek. Tidak gini, tidak itu. Gua tuh udah tahu bahwasanya PWI itu perjuangan. Yang gua tahu iya. PWI Tujuannya itu mau mengangkat derajat kiai ulama pribumi yang memperjuangkan ajaran-ajaran warisan Wali Songo. Begitu loh, banyak fitnah sana sini yang memframing PWI ini perusak atau apalah. Tapi apa yang terjadi? Semakin kuat PWI ini, semakin gak hebat. Ya silakan. Itu Jamil ikut gempur, kalau perang dia lari sendiri dia. gua mah udah bilang kalau sumpah lah baru ya tadi terus. Payirwa itu menari semua tukang kabur. Akan bohong mereka. Iya. Dan nanti kalau perang bang, gua bagian konsumsi teman. Wah, perut lu itu udah buncit gak karu-karuan Jamil. Karena itu ya, Haris sama Matutin itu ditonton ya. Masa Apip lu Muhibin Apip. Ya. Apip lu mau membuhala. Lu mau mati konyol. apa menantikan di pahala? Apa itu darah? Ternyata bro, apa guys? Apip dogol. Lu anak buah siapa? Lu anak buah si Lutfi sama si Rejik. Wah, saya tidak anak buah saya pas ya. Hah? Lu bisa ngaji dari Kiai apa dari Habib? Saya tidak. Dari apa saya bisa titir? Guru kampung. Masya Allah, bisa ngaji dari Kiai. Orang-orang lagi memperjuangkan derajat Kiai, jangan sampai dilecehkan sama Habib. Dia mau membela Siapa? dengerin Le Osman bin Yahya yang ngomong ini. Dengerin. Ya, Satu Habib bodoh. Satu Habib bodoh itu lebih mulia dari 70 kiai alim. Sekalipun kiai itu alim alamah, satu sandal Habib itu lebih mulia dari kepalanya kiai alim pribumi. Kamu mau Satu Zaimil Syahab lebih mulia ke 1771 Mukimat. apa yang dikatakan siapa ya saya cakap. Ya dari gue dulu gue kabur lah, gue mau musuhan sama dia. Nah, lagi? Saya nggak mau saya mendengar yang meninggal Muhibin lagi. Yang lebih konyol itu dulu di kampung saya itu lagi cerita, lagi melaknat perjuangan Wali Songo di atas mimbar, di atas panggung gitu yo. Di samping Habib meninggal langsung.
karena melaknat perjuangan Wali Songo. Itu miris, itu saya pikir itu menjadi pelajaran buat Muhyiddin. Ikan lah dua lah. Astagfirullahaladzim, Habib. Tapi itu menjadi kebanggaan bagi Habib, Mam, karena sudah mengorbankan Muhyiddinnya mana. Jiwa rojiun. Ini gimana tutup-tutupmu ini, Man? Kok sampai urat tak bener? Itu dia. Kenapa sih kalian taupin sama kematian? PKK sama kematian, Usman. Astagfirullahaladzim. Kamu nggak takut sama kematian, Jamil? Sedangkan dosa lu masih banyak. Oh dulu kita ingin meninggal itu dalam keadaan husnul khotimah. Lu mati tuh, antum tahu nggak? Priet, kemudian mati. Kiri. Saya dah takut kematian. Dia nanti kepas saja nanti. Jangan diminum. Tolonglah kematian itu jangan. Dulu ya banyak mau dulu kalian Jamil minta mati. Emang kamu sudah punya bekal yang cukup buat di akhirat nanti? Dia cucu Nabi, Mak. Spesial. Dan tidak ada kemuskilan. Tidak. Mana ini amat. Orang yang berperang di jalan kebenaran aja itu mau diusahakan jangan sampai meninggal. Itu bentuk ibadah. Sebentar Usman, stop biar gini. Saya mau kasih pertanyaan sama Jamil sama Afif. Berani gak simpan Quran sekarang? Bahwa nasabnya Banawi tersambung pada Rasulullah. Berani gak? Enggak. Gini loh. Pahala itu diperlukan untuk apa? Kayak tak. Mandiri kan duduk banget gitu loh. Betul Pak. Orang tahu kebayo. Tidak tahu sumpah lagi. Diam dulu lo. Lu diam dulu, gua mau ngomong sama Atip. Yang sedang kita perjuangkan Rasulullah, jangan sampai diinjak-injak sama Yahudi Askenazi yang menyusup ke agama Islam dan ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah. Jawab apa? Kenapa? Ya. Jangan teman. Ya iyalah, kan kita tahu Rasulullah itu akhlaknya baik, apa yang diajarkan Rasulullah baik, tidak ada yang namanya memperbudak sama pribumi-pribumi jangan golongan. Kita tahulah ajaran Rasulullah itu seperti apa. Sedangkan orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah bahkan ada yang berani mencaci maki pemimpin negaranya, bahkan berani melaknat orang-orang pengikut-pengikut. Sama nek entah baik. Jamil diam dulu. Jamil diam dulu. Itu tuh. Jamil. Diam dulu. Gini loh. Semana sih? Lu nggak baca nama gua Usman bin Yahya? Gua ini kesayangannya Ratu Wilhelmina. Jadi kalau gua lagi ngomong lu diem. Lu itu cuman lu tuh anak cucu keturunan gua. Lu tahu nggak siapa Usman bin Yahya? Tahu baik kan. Dari tadi bicara terus. Lu tahu nggak? Diam dulu. Kalian semua diam dulu. Lu tahu nggak semua? Usman bin Yahya itu siapa? Semoga yang mengaku-aku. Dengerin dulu. Usman bin Yahya itu pentolannya Ba'alawi yang ada di Indonesia ini. Tangan kanannya Ratu Wilhelmina yang melemahkan perjuangan kiai ulama-ulama kita yang dulu sedang berusaha memerangi penjajah, mengusir Belanda di tanah Nusantara ini. Ini yang ngomong Usman bin Yahya sendiri. Jangan enak. Jam dulu. Makanya baca sejarah jas merah, jangan sekali-kali melihat sejarah biar nggak Bisa baca nggak diperbudak selama-lamanya, biar nggak dibodoh-bodoh. Lu tim, Pak,
Lu itu, lu diam tuh. Lu cuman kambing. Lu nggak ada harganya di mata Habib, di mata gua, di mata Usman bin Yahya. Lu cuman kambing. Jangan nyela omongan gua. Jangan nyela omongan gua. Lu nggak takut kualat. Lu nggak bakalan dapat sapaan dari datuk anak lo. Datuk anak Itu Odaya beraninya. Lim dulu. Bis. Yang namanya akhwal. Kamu akhwal bukan? Gua nanya. Gua Saya nggak berani. Kok nggak tanya saya aja nggak berani. Lu pribumi bukan? Gue tangin saya nggak berani. Tantang tersebut PWI itu saya tantang. Nggak ada satupun PWI maupun Naat yang lengkap catatan perihal wali maupun wali songo. Lengkap itu nggak ada sampai sekali tidak ada. Nggak usah nyela omongan Usman bin Yahya. Lu nggak takut kualat sama gua? Bis. Apa yang aneh, Bis? Kita tidak mau beradu data sekarang. Sudah tidak ada perdebatan lagi kalau masalah nasab. Sudah selesai. Kalaulah benar Bahlawi itu keturunan Rasulullah, tunjukkan saja buktinya. Sekarang ilmu pengetahuan itu tidak bisa dilawan, Bis. Kalau ilmu pengetahuan lu tergila sama zaman, Bis. Nggak usah menyerang person. Nah, menyebut Dari perjuangan para wali songo. Kita di sini satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dengerin dulu, dengerin dulu. Kalau Usman bin Yahya lagi ngomong, lu diem dulu, Pis. Lu nggak takut kuat, lu nggak bakalan dapet syafaat lo. Nah, kira kalau tanda-tanda ya Nggak usah aneh-aneh, Pis. Nggak usah aneh. Tidak ada yang aneh. Emang derajat lu, derajat wah itu kambing di mata gua. Cuman kambing, itu cuman budak peliharaan. Lu tahu nggak? Yang namanya akhwal itu jangan menyela. Yang namanya Usman bin Yahya lah diomong. Usman bin Yahya ini. Dengerin dulu gua ngomong. Usman bin Yahya jangan disela kalau lagi ngomong. Mau dapat siapa? Kalau gua lagi ngomong diam dulu. nggak harus tuh ngomong terus. Denger dulu, makanya dengerin dulu gua kalau ngomong biar selesai dulu. Kalau udah selesai silakan kalian mau ngeluarin yang nggak hubungan. Kalau gua di sela-sela terus sudah bakalan selesai. Patut cembangnya tebannya. Apa namanya? Gua. Nggak ada harga dirinya. Tahu nggak? Lah iya yang namanya budak-budak peliharaan itu gua sebutnya akhwal. Inlander, lu tahu inlander nggak? Kalau inlander itu bahasa video majikan saya. Kalau inlander itu sebutan dari majikan saya ke pribumi. Ngomong terusan. Jadi kalau bisa saya minta data manuskrip yang dari PWI maupun Naat tersebut. Udah nafsana raga, Kevin, nggak usah minta, saya sediakan Anda sekarang saya besarkan untuk mubahalah sumpah Quran. Berani nggak untuk kloter kedua?